Berikut adalah topik yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Pengertian internet. Internet yaitu sekumpulan komputer dan jaringan dari berbagai perusahaan dan berbagai macam jaringan komputer atau sistem operasi yang terhubung untuk berkomunikasi, berbagi, dan bertukar informasi. Juga merupakan kumpulan jaringan global, baik besar maupun kecil, yang terhubung bersama dalam berbagai cara untuk membentuk satu kesatuan. Mekanisme kerja internet. Komputer rumah dapat dihubungkan ke internet menggunakan modem saluran telepon, digital subscriber line atau modem kabel yang terhubung ke penyedia layanan internet, yakni Internet Service Provider. Komputer dalam bisnis atau universitas biasanya memiliki kartu antarmuka jaringan, yakni Network Interface Card, yang secara langsung menghubungkannya ke jaringan area lokal atau Local Area Network di dalam bisnis. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan media komunikasi berkecepatan tinggi yang menghubungkan banyak komputer atau host yang berbeda platform sistem operasinya, dengan tujuan menyediakan pertukaran informasi yang cepat dan andal di antara host beserta prosesnya atau menjalankan program pada host yang berbeda. Pengertian World Wide Web. World Wide Web merupakan sistem informasi terdistribusi berbasis internet. Siapapun yang memiliki komputer yang terhubung ke internet dapat dengan mudah mengambil informasi dengan memberikan alamat web atau hanya dengan mengklik tombol mouse. Sebagai media komunikasi, web terdiri dari komponen utama seperti jaringan, klien, server, dokumen, dan protokol. Perbedaan antara web page dan website. Halaman web atau web page adalah dokumen yang ditautkan atau halaman informasi di suatu web. Maka, situs web atau website di sisi lain adalah kumpulan halaman web terkait yang dibuat dan dikelola oleh individu, perusahaan, lembaga pendidikan, atau organisasi lain. Cara membedakan internet dengan World Wide Web. Internet adalah jaringan yang sangat besar atau sebuah infrastruktur jaringan. Informasi yang dikirimkan melalui internet dilakukan melalui berbagai bahasa yang dikenal sebagai protokol. Sedangkan World Wide Web, atau yang sering disebut dengan web, adalah cara mengakses informasi melalui media internet. Layanan web menggunakan HTTP memungkinkan aplikasi berkomunikasi guna bertukar logika bisnis menggunakan web untuk berbagi informasi. Tipe website dan tujuannya. Ada 3 tipe umum situs web, yaitu internet, intranet, dan extranet. Untuk situs internet, yang juga dikenal sebagai situs web, bersifat publik dan setiap orang memiliki akses ke situs tersebut. Intranet adalah jaringan terbatas dan tertutup yang menggunakan teknologi internet untuk berbagi dan menyebarkan informasi perusahaan di antara karyawan. Sedangkan extranet merupakan jaringan terbatas yang menggunakan teknologi internet untuk berbagi informasi bisnis dengan mitra korporat atau pelanggan tertentu. Web browser. Web menggunakan browser seperti Internet Explorer atau Netscape untuk mengakses dokumen web atau disebut halaman web yang terhubung satu sama lain melalui hyperlink. Ada beberapa aplikasi yang disebut browser web yang memudahkan untuk mengakses World Wide Web. Beberapa browser populer lainnya saat ini adalah Mozilla Firefox, Chrome, dan Apple Safari. Pengertian HTTP. Hypertext Transfer Protocol or HTTP digunakan klien dan server web untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara menulis bagian HTTP colon / dari alamat situs web. Protokol komunikasi. Lalu ada www.w3.org merupakan nama host internet komputer yang menyimpan dokumen. Lalu ada /consortium/legal/privacy statement yang merupakan path dan nama dokumen. Dan yang terakhir ada member yang merupakan nama ancur. Selanjutnya terkait pengertian web server. Server adalah komputer khusus yang memiliki jaringan dan dirancang untuk menanggapi permintaan yang dikirimkan kepadanya melalui internet. Alamat IP atau protokol internet yang unik ditetapkan ke setiap server. Contoh nomor IP adalah 123.45.678.9. Selanjutnya, Hypertext Markup Language atau HTML. HTML adalah bahasa markup yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext. Secara khusus, server web seperti Internet Explorer akan bertindak seperti mesin yang akan menafsirkan HTML dan menampilkannya dalam bentuk yang benar. Siklus hidup pengembangan web. Nah, metodologi pengembangan siklus hidup dapat dibagi menjadi 5 tahap utama, yaitu perencanaan, analisis, desain dan pengembangan, pengujian, serta implementasi dan pemeliharaan. Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap pertama biasanya dimulai dengan permintaan ke Departemen Teknologi Informasi. Umumnya dikenal sebagai permintaan sistem. Permintaan ini melibatkan kebutuhan akan sistem informasi baru
atau perbaikan dari yang sudah ada yang tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan bisnis pada saat ini. Kemudian yang kedua, tahap analisis kebutuhan. Requirement atau persyaratan adalah kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Tahapan ini berupaya mendeskripsikan bagaimana sistem seharusnya berperilaku. Kemudian yang ketiga yaitu tahap desain. Dalam tahap desain, semua keluaran, masukan, antarmuka, dan proses untuk situs web akan diidentifikasi. Selain itu, semua kontrol desain, baik internal maupun eksternal, akan dibangun. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem yang akan dibangun dapat diandalkan, akurat, mudah dirawat, dan aman digunakan. Yang keempat, tahap pengembangan dan implementasi. Tujuan dari fase ini adalah untuk mewujudkan situs web yang diinginkan. Dalam fase ini, situs web dikembangkan dengan menyesuaikan metodologi yang dipilih. Prosedurnya yaitu menulis program, menguji, dan terakhir setelah sistem bersimbangkan untuk di-host di server yang diinginkan. Dan tahap yang kelima yaitu dukungan dan operasional. Pada fase ini, staf teknologi informasi atau pemilik situs akan memperbarui dan menambah nilai dari fungsi situs yang baru. Pembaruan akan melibatkan koreksi kesalahan, itu jika ada, dan membuat perubahan yang sesuai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian Web 2.0. Web 2.0 adalah aplikasi program yang memanfaatkan keunggulan yang dimiliki platform. Aplikasi yang memberikan layanan terus-menerus dengan selalu memperbarui kualitas perangkat lunak dan layanannya dengan maksud agar semakin baik dan semakin banyak orang yang menggunakannya. Mengambil dan mencampur data dari berbagai sumber, termasuk pengguna individu, sambil menyediakan sendiri data dan layanan dalam bentuk yang memungkinkan penggunaan oleh orang lain, menciptakan efek jaringan melalui prinsip partisipasi dan melampaui metafora Web 1.0 untuk memberikan pengalaman yang banyak dari pengguna. Kemudian terkait Transmission Control Protocol (TCP) atau Internet Protocol atau IP. TCP/IP menggunakan beberapa protokol. Kemudian terkait Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. TCP/IP menggunakan beberapa protokol. Dua utama adalah TCP dan IP. TCP/IP dibangun di sebagian besar sistem operasi jaringan saat ini dan digunakan oleh internet, menjadikannya secara de facto adalah standar untuk mentransmisikan data melalui jaringan. Bahkan, sistem operasi jaringan yang memiliki protokol IP sendiri yang dikenal sebagai IPX yang dikembangkan oleh Novell Networks juga mendukung TCP/IP. Kemudian terkait Domain Name System atau DNS. Pada tahun 1983, University of Wisconsin menciptakan Domain Name System atau DNS yang memetakan nama teks ke alamat IP. Dengan cara ini, user hanya perlu mengingat misalnya www.uny.ac.id, bukan nomor seperti 101.203.168.84. Nah, kemudian mekanisme kerja DNS, nama yang dapat dibaca manusia seperti yang telah disebutkan yaitu www.uny.ac.id mudah diingat orang, tetapi nama ini tidak diproses oleh mesin komputer. Semua mesin komputer menggunakan nama yang disebut alamat IP untuk merujuk satu sama lain. Misalnya, mesin yang dirujuk oleh user sebagai www.uny.ac.id memiliki alamat IP 101.203.168.84. Nah, nama domain sendiri itu merupakan cara orang untuk mengidentifikasi dan masuk ke situs suatu institusi. Contohnya seperti www.uny.ac.id, www.jogjaprof.go.id, www.bukalapak.com, www.detik.com. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai blog. Blog berasal dari berbagai ide pribadi untuk mengekspresikan diri. Namun, jika perusahaan menggunakan blog sebagai ruang web untuk mendiskusikan produk perusahaan dengan pelanggan, maka hal ini merupakan contoh Enterprise 2.0.
Perangkat Enterprise 2.0 mengubah struktur organisasi dan hubungan di dalam perusahaan, dan bahwa teknologi Enterprise Web 2.0 kurang kuat dan tidak mampu membawa perubahan besar dalam paradigma organisasi. Kedua jenis teknologi yang dirancang khusus untuk perusahaan dan yang dibawa ke organisasi oleh komunitas pengguna dan karyawan mempengaruhi pola kolaborasi dalam perusahaan. Perubahan dalam kolaborasi ini dapat mempengaruhi standar manajemen dan struktur perusahaan. Web 2.0 adalah istilah yang diperkenalkan pada tahun 2004 dan mengacu pada generasi kedua dari World Wide Web. Istilah 2.0 berasal dari industri perangkat lunak, di mana versi baru dari program perangkat lunak diberi label dengan nomor versi tambahan. Contoh dari Web 2.0 sendiri ada blog, microblogging, Voxonomize, wikis, jejaring sosial, situs berbagai video, dan aplikasi web. Selanjutnya terkait komponen Web 2.0. Sejumlah teknologi terbaru dipakai untuk menunjang fungsi yang dimiliki oleh aplikasi Web 2.0. Salah satu teknologi tersebut adalah AJAX, Asynchronous JavaScript, and XML. Teknik kode script ringan yang mampu mengubah wajah web Kern 2005. Meskipun terbilang baru, AJAX mampu menjadi pendekatan yang sangat populer untuk membuat konten yang kaya seperti halnya desktop untuk pengguna. Kekuatan AJAX dapat dinilai dengan melihat aplikasi seperti Google Maps dan Netflix yang dianggap sebagai Rich Internet Applications atau RIA. AJAX mampu mengubah dan memperbaiki pendekatan berorientasi halaman ke delivering web content. Hal tersebut dibangun dengan Hypertext Markup Language HTML dan telah berevolusi ke Dynamic HTML, DHTML, yang menggabungkan teknologi lain seperti JavaScript dan Cascading Style Sheets CSS dengan HTML untuk menyediakan konten pengguna yang dinamis. Pengguna saat ini tidak lagi puas dengan tampilan sederhana yang berupa teks dan informasi grafis berbasis browser. AJAX menyediakan lingkungan baru yang memungkinkan halaman web untuk berperilaku lebih seperti aplikasi desktop, di mana mereka tidak perlu dimuat ulang dari server pada setiap input pengguna. Tanpa membutuhkan penyegaran halaman secara berulang, AJAX membuat mekanisme untuk sejumlah kecil data untuk dipertukarkan dengan server, di latar belakang saat pengguna masih sepenuhnya terlibat dalam aplikasi. Pembaruan tambahan semacam itu dimungkinkan melalui fungsi bawaan yang disediakan oleh JavaScript dan API XML, HTTP request. Keduanya komponen bagian dari AJAX, meskipun sudah terlihat dengan jelas bagaimana teknologi Web 2.0.